Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desika Nursyafitri dengan NPM 2108260233. Di sini saya akan membahas satu penyakit pada blok dermatovenerologi, yaitu dermatitis kontak alergi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dermatitis kontak alergi mulai dari definisi, etiologi, faktor risiko, patogenesis, cara menegakkan diagnosis, tata laksana, non-farmako dan farmako, kemudian diagnosis banding, komplikasi, dan juga edukasi serta prognosis. Definisinya sendiri, dermatitis kontak alergi adalah suatu dermatitis atau peradangan kulit yang timbul setelah kontak dengan alergi melalui proses sensitasi. Hal ini terjadi sebagai respon terhadap pengaruh faktor dari eksogen maupun faktor dari endogen. Nah, dermatitis kontak alergi ini adalah reaksi peradangan kulit imunologik karena reaksi hipersensitivitas. Penyebab dari dermatitis kontak alergi ini adalah bahan kimia sederhana dengan berat molekul rendah, di bawah 1000 Dalton. Disebut sebagai hapten, bersifat hipofilik dan sangat reaktif, dan dapat menembus stratum corneum sehingga mencapai sel epidermis bagian dalam yang hidup. Sedangkan beberapa zat umumnya yang bisa menyebabkan dermatitis kontak alergi sendiri adalah seperti nikel sulfat, potasium dikromat, seperti pembersih alat-alat rumah tangga, kemudian ada bahan kosmetik, tiuram, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk faktor risiko yang berpengaruh terhadap kejadian dermatitis kontak alergi, yaitu seperti potensi sensitasi alergi, suhu dan kelembaban, keadaan kulit pada lokasi kontak, sistem imun, riwayat atopi, riwayat kontak dengan bahan alergen, dan pekerjaan yang memungkinkan adanya kontak dengan alergen. Patogenesis atau mekanisme terjadinya kelainan kulit pada dermatitis kontak alergi adalah mengikuti respon imun yang diperantarai oleh sel atau reaksi hipersensitivitas tipe lambat. Nah, reaksi ini terjadi melalui dua fase. Yang pertama, fase sensitasi, dan yang kedua, fase elitasi. Pada fase sensitasi itu terjadi saat kontak atau paparan pertama alergen dengan kulit sampai limfosit mengenal dan memberi respon yang memerlukan 2-3 minggu. Untuk fase elitasi terjadi saat pajanan ulang dengan alergen yang sama sampai timbul gejala klinis dengan waktu 2 hari. Sama halnya dengan penyakit yang lain, untuk menegakkan diagnosis dari dermatitis kontak alergi, ini memerlukan step yang pertama anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, dan yang terakhir pemeriksaan penunjang. Untuk anamnesis, kita perlu menanyakan pasien tentang riwayat kontak dengan bahan-bahan yang mungkin berhubungan dengan riwayat pekerjaan, hobi, obat topikal yang pernah digunakan, obat sistemik, kosmetik, berbagai bahan-bahan lain yang diketahui menimbulkan alergi. Nah, bisa juga kita tambahkan untuk bertanya mengenai riwayat penyakit keluarga. Pada umumnya, nanti pada saat anamnesis, pasien ini mengeluhkan keluhan utama yaitu rasa gatal, kemudian pada kulitnya ini bisa disertai dengan bercak kemerahan. Untuk pemeriksaan fisik itu sangat penting karena dengan melihat lokasi dan pola kelainan kulit, serta kita dapat menilai atau mengetahui kemungkinan dari penyebabnya. Nah, yang akan dijumpai dari pemeriksaan effloresensi, misalnya itu bisa dijumpai eritema, bisa ukurannya itu numular sampai dengan plakat. Bisa juga dijumpai dalam bentuk papul, vesikel yang berkelompok, disertai erosi yang numular hingga plakat, dan kadang-kadang hanya berupa makula hiperpigmentasi dengan disertai adanya skuama halus. Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan untuk pemeriksaan dermatitis kontak alergi ini dalam menegakkan diagnosisnya itu adalah uji tempel atau patch test. Pelaksanaan uji tempel ini dilakukan setelah dermatitisnya tenang atau sembuh dan bila memungkinkan itu setelah 3 minggu. Syarat lain dari dilakukannya patch test ini yaitu tempat untuk melakukannya biasanya itu di bagian punggung pasien dan dapat pula di bagian luar lengan atas. Untuk bahan ujinya itu diletakkan pada sepotong kain atau sepotong kertas, kemudian ditempelkan pada kulit.
Kemudian ditutup dengan bahan impermeable, kemudian direkatkan dengan plester. Nah, uji tempel ini dibuka setelah sekitar 48 jam atau 2 hari penempelan. Kemudian, apa saja sih tata laksana yang bisa kita berikan pada kasus dermatitis kontak alergi? Untuk non-farmakologinya, di sini jika dijumpai dalam keadaan basah, itu dapat kita lakukan kompres dengan NaCl 0,9%. Kemudian, kita bisa memberikan obat oral sistemik dengan kemudian di sini kita bisa memberikan obat oral sistemik. Kemudian di sini kita bisa memberikan obat oral sistemik berupa antihistamin seperti loratadin 1 kali 10 mg per hari selama 2 minggu, atau pilihan lainnya cetirizine sama 1 kali 10 mg per hari. Untuk topikalnya bisa kita berikan pelembab, yaitu pelembab krim hidrofilik urea 10%. Bisa juga kita berikan kortikosteroid seperti hidrokortison 2% selama 2 kali sehari. Jika dijumpai likenifikasi dan hiperpigmentasi, bisa kita berikan betametason valerat krim 0,1%. Dermatitis kontak alergi bisa didiagnosis banding dengan dermatitis kontak iritan dan dermatitis atopi. Jika dermatitis kontak alergi ini tidak diobati dengan adekuat, bisa menyebabkan komplikasi seperti erythema multiforme, neurodermatitis, dan juga herpes simplex. Namun, pada umumnya prognosisnya ini baik sejauh kita dapat menghindari bahan dari penyebab terjadinya dermatitis kontak alergi ini. Faktor yang membuat prognosisnya ini kurang baik, misalnya pasien tidak bisa menghindari paparan atau pajanan dari alergen yang menyebabkan dermatitis kontak alergi. Edukasi yang bisa kita sampaikan kepada pasien itu kita harus mengedukasikan kepada pasien untuk menghindari alergen yang menjadi penyebab dari dermatitis kontak alergi pasien. Kemudian kita sarankan untuk menggunakan alat pelindung diri jika memang pasien tersebut tidak bisa menghindari kontak dari bahan alergen tersebut. Kemudian kita anjurkan kepada pasien untuk tidak menggaruk lesi yang ada. Berikut referensi yang saya gunakan. Yang pertama, dari buku Penyakit Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan juga dari panduan praktik klinis dermatologi dan venerologi Bardowski, kemudian ada juga dari Kementerian Kesehatan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai dermatitis kontak alergi. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.